Hai, welcome back to Summer Treasure Journal with me, Nana. Gak berasa bulan Januari udah mau habis dan kita bakal masuk bulan kedua di tahun 2021 ini. Gimana bulan Januarinya? Seru? Nah, sambil gue mempersiapkan layout bullet journal untuk bulan Februari, gimana kalau kita bahas sedikit nih beberapa pandangan seputar bullet journal yang sering gue dengar dari beberapa orang sekitar gue. Bakal ada 3 pandangan yang gue bahas di video ini, so please bear with me ya. Sebelum kita mulai, gue mau kasih sedikit hint, kira-kira tema apa sih yang gue pakai di bulan Februari ini? Kalau kamu nebak night sky, betul banget. Kalau biasanya night sky itu identik dengan warna-warna gelap, hitam, biru tua, mungkin ada hint of goldnya. Kali ini gue padukan warna gelap dengan warna-warna pastel. Dan finally, gue bisa pakai Biweekly Planner sticker dari Nida Puspitasari yang udah cukup lama gue beli. Entah kenapa setiap mau pakai, kayaknya sayang atau setidaknya temanya tuh kurang pas gitu. So I'm super duper happy to use it now dan mudah-mudahan kalian suka ya dengan hasil akhirnya. Back to business, gue akan bahas opini pertama yang sering banget nih gue dengar ketika membicarakan bullet journaling. Ada yang bilang bullet journaling tuh mahal. Menurut kalian gimana? Apakah bullet journaling itu mahal? Kalau menurut gue, sebetulnya itu kembali lagi preferensi kita bullet journaling mau seperti apa. Kalau kalian into decorative journaling, ya memang akan ada biaya tambahan sih yang kita butuhkan untuk beli art supply-nya. Mulai dari spidol, kemudian kalau kalian suka pakai stiker atau washi tapes, kalian tentu mesti bikin atau mesti beli tools tersebut. Tapi kalau kalian lebih berfokus pada fungsi dari bullet journal itu sendiri sebagai tools untuk planning, self-reflection, I don't think it's that expensive. Kalian cuma butuh 1 buku catatan, boleh yang baru, boleh yang pernah dipakai sebelumnya, boleh juga buku catatan gratisan, dan juga 1 alat tulis. Simple dan juga murah meriah. Jadi kalau dibilang bullet journaling itu mahal, well, it's not that expensive. Yang penting konsisten sih, bener nggak? Opini kedua ini menurut gue relate banget sih sama pengalaman gue sendiri. Ada yang bilang bahwa pakai stationery merek tertentu tuh matter banget untuk bikin bullet journal kalian terlihat lebih menarik. Gara-gara percaya nih sama pandangan ini, gue beli dan mengkoleksi beberapa jenis stationery yang populer. Misalkan seperti Crayola, kemudian ada matte liner, ada juga dual brush. Yang sekarang gue sadari gak selalu semuanya kepake. Karena ketika kita bikin bullet journal, itu ya sesuai dengan isi hati kita, sesuai dengan mood kita juga. Dan kadang any kind of tools can work well. Pakai spidol snowman pun bisa hasil lebih bagus ketimbang pakai tools-tools yang lainnya. Jadi menurut gue ketika kita mulai bullet journaling, jangan berfokus pada stationery-nya, tapi berfokus pada tujuan kalian bikin atau mencoba bullet journaling itu seperti apa. Nantinya juga bisa kok lama-kelamaan terlihat bagus karena again, bagus dan jeleknya sesuatu tuh sifatnya subjektif banget. Jadi yang penting hati kalian senang saat bikin bullet journal. Yang terakhir menurut gue opini yang paling seru nih buat dibahas. Kenapa? Karena selalu aja ada yang bilang ke gue bahwa oh gue gak mau bullet journaling atau gue gak bisa bullet journaling karena gue gak jago gambar, gue gak pinter desain. Terus juga ya kayaknya emang bullet journaling tuh cuman buat yang artsy doang. I do get it kenapa orang-orang berpandangan seperti itu. Karena memang di media sosial yang terekspos kan decorative bullet journaling ya. Jarang ada yang mengekspos journaling yang simple yang benar-benar menitik beratkan ke fungsi bullet journal itu sendiri. Jadinya ya orang-orang berpikir gue mesti jago banget gambar atau pinter desain untuk bikin bullet journaling yang bagus. Padahal bullet journal is not about making it as festive as possible loh. Yang penting adalah bullet journal itu berfungsi baik buat kita dan membantu kehidupan kita tentunya. Gimana pendapat kalian tentang opini-opini yang beredar tadi?
Please share your thought on comment section atau boleh juga lo mention di Instagram supaya kita bisa diskusi sama-sama. Dan voila, ini adalah bullet journal spread gue di bulan Februari. Gimana nih pendapat kalian? Suka nggak? Because I do love this layout so much. Well, I guess that's all for now. See you on next video. Bye-bye.